Polda DIY tanggal 15 Juli 2024 pukul 12 di Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul melakukan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal di Desa Serut, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam tindakan itu, 2 alat berat yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal disita dan ada 5 buah Amarda truk yang juga turut disita dalam tindakan itu. Sementara saksi-saksi yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan adalah pengelola, kemudian operator eskavator 2 eskavator, kemudian helper, dan 5 orang sopir truk. Modus operandinya adalah melakukan penambangan tanpa izin, setelah itu menjualnya secara umum. Berikut doorstop dengan Ditreskrimsus Polda DIY, Kombes Polisi Idam Mahdi, dan Kepala Dinas PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta Ana Rina Herbranti yang dipandu oleh Kabid Humas Polda DIY AKBP Verena Sri Wahyuningsih SH MHum di kantor PUP ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu Kepala Dinas PUP ESDM DIY, Ibu Ana Rina Herbranti STMP. Yang saya hormati Kepala Bidang ESDM DIY, Ibu Justina Ika Kurniawati STMP, dan Bapak Kasubdit 4 Tipiter Kompol Haris Munandar Hasyim SIK, dan rekan-rekan media yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini Direktorat Reskrim Sus dan juga ESDM akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan pertambangan, dan tentunya kegiatan yang dilakukan dan berhasil dilakukan penindakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda DIY ini bekerjasama dengan seluruh lapisan stakeholder yang ada. Tentunya dari Polda DIY mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan, dan tentu juga saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Untuk lebih lengkapnya nanti akan disampaikan tindakan yang telah dilakukan oleh Polda DIY berkaitan dengan tindak pidana pertambangan, dan juga nanti akan disampaikan oleh Ibu dari ESDM. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pak Dir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Ana, Kepala Dinas PUP SDM Provinsi DIY. Yang saya hormati Mbak Ika selaku Kepala Bidang, Bu Verena dari Bidhumas, dan para kasubdit dan seluruh rekan-rekan media yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahan rahmat karunia-Nya. Pagi ini kita melaksanakan press release terkait kegiatan penindakan pertambangan yang ada di wilayah Provinsi DIY. Adapun untuk kronologisnya, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 12.00 WIB, personil Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus bersama dengan teman-teman dari SDM melakukan penindakan terhadap kegiatan penambangan dengan menggunakan 2 unit alat ekskavator yang tidak sesuai dengan perizinannya. Bahwa saat di lokasi ditemukan adanya aktivitas pertambangan, dan setelah diperiksa perizinannya diduga kegiatan penambangan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tahapan yang telah diberikan.
Kemudian dilakukan koordinasi dengan Dinas PUPSDM terkait perizinan dan titik koordinat penambangan. Patut diduga bahwa di lokasi yang terdata masih dalam tahapan yang tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Nah, dengan ditemukannya aktivitas tersebut, penyelidik mengamankan beberapa barang bukti yang diamankan yang saat ini ada di sisi kiri kanan teman-teman semua. Di antaranya adalah 2 unit eksavator merek Kobelco PC 200 warna hijau, kemudian 5 unit truk, yaitu truk Hino, truk Isuzu, truk Toyota, truk Hino 2 unit, dan juga ada beberapa dokumen-dokumen berupa nota penjualan. Nah, dari barang bukti tersebut dilakukanlah pendalaman dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Di antaranya ada 5 yang kami kelompokkan, yaitu yang pertama dari pengelola, yang kemudian dari 2 orang operator eksavator, kemudian dari helper, kemudian supir truk sebanyak 5 orang, dan kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar kita lakukan pemeriksaan. Ya, saat ini kami akan mendalami, nanti kami akan simpulkan untuk menentukan tersangkanya. Ya, dalam pelakunya masih dalam lidik, kami akan nanti kita akan lakukan. Saat ini prosesnya adalah sudah masuk kepada tahap penyidikan. Ya, pada tahap penyidikan. Mungkin itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Tambahan mungkin pasal yang dipersangkakan pada perkara ini adalah setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin atau setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahapan kegiatan eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi sebagai dimana dimaksud dalam pasal 158 atau pasal 160 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pada pasal 158 undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah. Itu yang disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih Pak Dir. Untuk selanjutnya monggo kepada Ibu Kepala Dinas PUPSDM DIY untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bu Elena. Yang saya hormati Bapak Dirkrimsus dari Polda DIY, yang saya hormati Ibu Kabid Humas, yang saya hormati Pak Kasidu Aris, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dari media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pagi ini kita bertemu dengan Bapak Ibu sekalian terkait dengan ketugasan kami dari Dinas PUPSDM DIY. Kami pada saat melangkah untuk melakukan kegiatan ini adalah ada dasar hukumnya. Dasar hukum yang kita gunakan adalah 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Kemudian dasar hukum yang kedua yang kami gunakan adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba. Kemudian yang ketiga adalah adanya Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang pelaksanaan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan. Kemudian yang keempat, dasar hukum yang kami gunakan adalah adanya Instruksi Gubernur DIY Nomor 3 Tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian kegiatan usaha pertambangan di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian latar belakangnya adalah ini seperti yang tercantum pada pasal 3 ayat 2 di Pergub 39 tahun 2022 bahwa dalam melaksanakan kewenangan Gubernur DIY menugaskan kepada kami Dinas PUPSDM DIY untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha di bidang pertambangan.
Kemudian latar belakang yang kedua adalah sebagaimana tercantum pada angka 4 Instruksi Gubernur DIY nomor 3 tahun 2024, yaitu adalah Bapak Gubernur menginstruksikan kepada Dinas PUP SDM DIY untuk melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya dalam rangka penanganan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin. Meskipun di dalam sebenarnya di dalam Ingub ini optimalisasi pengendalian kegiatan usaha pertambangan di daerah istimewa Yogyakarta ini sebenarnya menginstruksikan, Bapak Gubernur ini menginstruksikannya tidak hanya kepada Dinas PUP SDM DIY tetapi kepada juga satu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu daerah istimewa Yogyakarta, kemudian yang kedua kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang daerah istimewa Yogyakarta, kemudian kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan daerah istimewa Yogyakarta, kemudian yang keempat kepada kami Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral daerah istimewa Yogyakarta, dan yang kelima kepada Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian latar belakang yang keempat kami melakukan tindakan ini adalah adanya informasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis yang masuk ke website kami dan nomor aduan Dinas PUP SDM DIY terkait adanya kegiatan penambangan tanpa izin. Kemudian yang keempat adalah adanya inventarisasi, jadi kami melakukan inventarisasi dan pendataan pada lokasi kegiatan penambangan tanpa izin. Kemudian kami sampaikan juga kronologinya bahwa lokasi tersebut yang merupakan bekas wilayah izin usaha pertambangan atau WIUP untuk SIPB atas nama CV Swastika Putri. Kemudian sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang 3 tahun 2020 bahwa WIUP belum bisa digunakan sebagai dasar melakukan kegiatan pertambangan. Kemudian himbauan penghentian kepada pertambangan kegiatan pertambangan yang dilakukan CV Swastika Putri ini sudah kita keluarkan dengan nomor 500.2.3/2427 disampaikan pada tanggal 18 Januari tahun 2024. Kemudian kami juga sudah melakukan wasdal bersama tim terpadu dilaksanakan pada tanggal 26 Juni tahun 2024. Tim terpadu ini terdiri dari berbagai pihak, ya. Ada yang dari kami, kemudian dari kepolisian, kemudian dari instansi-instansi yang terkait semuanya, termasuk juga kabupaten kota juga masuk dalam dari kabupaten juga masuk dalam tim terpadu ini. Kemudian kelima, himbauan penghentian kegiatan pertambangan ini juga sudah kami sampaikan pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Kemudian penanganan tindak pidana pertambangan oleh Direkrimsus Polda DIY pada tanggal 15 Juli tahun 2024 yang beberapa hari lalu sudah dilakukan. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda DIY sudah melakukan gerak cepat, karena apabila kami mendapat informasi adanya peti, kami selalu menginformasikan juga kepada APH, pihak-pihak lain, atau kepada Polda, kemudian kepada Kejaksaan juga sudah kami informasikan. Jadi setiap kami memberikan surat himbauan kepada peti ini, pertambangan ilegal ini pasti akan kami teruskan ke pihak APH. Kemudian kami berharap kesadaran semua pihak bahwa pertambangan tanpa izin atau ilegal ini adalah kriminalitas, ya. Jadi karena ini akan merusak lingkungan dan merugikan berbagai pihak. Kemudian kami berkomitmen untuk melaksanakan instruksi dari Bapak Gubernur DIY tentang optimalisasi pengendalian kegiatan usaha pertambangan di daerah istimewa Yogyakarta dengan menggandeng semua stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan berwawasan lingkungan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Dinas PUP SDM DIY. Rekan-rekan sekalian, jadi tadi yang disampaikan oleh Bapak Dirkrimsus ini saya tekankan kembali
bahwa penanganan yang saat ini kita sampaikan kepada rekan-rekan itu adalah penindakan terhadap tambang yang ada di Gedang Sari, Gunung Kidul. Kemudian waktu kejadiannya hari Senin tanggal 15 Juli 2024 pukul 12.